kita yang memandang tidak penting perempuan berada di peran-peran kemasyarakatannya. Yang kedua juga masih ada yang beranggapan perempuan tadi ya dibebaskan sebebas-bebasnya di masyarakat tanpa mengenal nilai. Artinya mereka berperan dalam masyarakat tanpa berpegang kepada nilai-nilai. Kalau istilah saya itu bebas harusnya dalam kolam kolam Islam ya, kolam agama yang selama ini kita yakini kebenarannya. Jadi ada tiga frasa di sini. Satu peran sosial, kedua perempuan. Mengapa perempuan? Kita lihat nanti Al-Quran juga akan banyak berbicara tentang perempuan di sini ya, supaya kita tidak menegasikan peran perempuan karena selama ini kita tahu kadang disepelekan ya, atau tidak dianggap berarti dalam kehidupan. Nah, yang ketiga Al-Quran. Jadi segala sesuatu kita ukur dengan Al-Quran. Maksudnya karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, pedoman hidup dan seterusnya. Baik, slide berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan bacakan beberapa ayat yang terkait dengan perspektif Al-Quran terhadap peran perempuan ya. Secara definitif Allah menyebutkan kata zakar dan unsa, laki dan perempuan. Saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Para peserta kajian atau Majelis Ramadaniyah MKLC, kita lihat di ayat ini, kita sedikit tadabbur ya, Allah menyebutkan secara jelas, secara sharih, secara wadih, dan sahih, tidak ada keraguan padanya, kata zakar dan unsa. Menurut para ulama, kata zakar dan unsa itu menunjuk kepada genital, jenis kelamin, dan sifat-sifat yang menyertainya. Artinya Allah mengakui di dunia ini hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dengan sifat kelaki-lakiannya dan genital yang menyertainya, yaitu kelamin laki-laki, dan unsa, perempuan, dengan sifat-sifat perempuannya dan sekaligus genitalnya kelaminnya perempuan. Dimaknai juga sifat-sifat yang menyertai itu adalah secara psikologis menyertai tentang aspek penciptaan fisiknya. Ya, kalau laki-laki misalnya suaranya berbeda karena ada jakun ya. Suara laki-laki biasanya lebih berat karena ada jakun di lehernya yang menunjukkan tentang kalau dia sudah tumbuh jakun berarti dia sudah memasuki usia balik. Kita perhatikan anak laki-laki kita kalau sudah mulai mimpi dan sudah mulai tumbuh jakun. Nah, ini sudah mulai muncul sifat-sifat kelaki-lakiannya. Juga berubah misalnya tentang fisiknya yaitu otot ya. Laki-laki rata-rata lebih bukan rata-rata semua diciptakan lebih lebih berotot dibandingkan perempuan ya. Perempuan itu kulitnya lebih halus, ototnya lebih halus dan juga sifat-sifatnya yang menyertainya adalah misalnya sifat perempuan diberikan hormon yang dengan itu dia hormon bisa haid, bisa hamil dan kemudian melahirkan dan sifat-sifat yang menyertai itu perempuan biasanya lebih lembut ya. Nah, ini makna secara filosofis, secara ideologis, setelah Allah nisbatkan kepada ayat ini agar menjadi pedoman buat kita bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, apa yang membedakannya? Nah, nanti di sini wahwa mukmin dan dia beriman. Jadi selama laki-laki dan perempuan itu tidak dipandang jenis kelaminnya oleh Allah, laki ditegaskan dia beriman, maka menurut Quraisy Shihab kata kami di sini, falanuhyiyannahu kami itu maksudnya Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai yang Maha Bijaksana, sebagai Maha Pemberi rizki,
ketika memberikan kebaikan kepada hambanya, itu menyertakan semua makhluk, termasuk di dalamnya misalnya malaikat, ya yang kita baca dalam sebuah hadis qudsi, kalau ada seorang hamba dicintai oleh Allah, karena seorang hamba ini mencintai Allah, Allah berfirman kepada malaikat Jibril agar mencintai, karena Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Kemudian eh, diminta malaikat menyeru ke seluruh penduduk langit, dan kemudian malaikat Jibril berseru ke penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan dan ampunilah. Dan ini yang maksud kami, Allah menyertakan makhluknya itu malaikat dan termasuk kita manusia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Itu akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalau kita bekerja dengan baik, diniatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan bukan hanya pahala, juga kehidupan yang baik di dunia. Bahkan kemudian Allah menyebut, kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini menjadi ayat dasar bagi kita semua, jangan merasa berbeda dalam hal penghambaan kepada Allah SWT. Kita semua di hadapan Allah adalah sama. Lanjut. Ayat berikut dalam surat An-Nisa ayat 124. Ini juga ayat yang terkenal dan seringkali menjadi dasar bagi kaum perempuan untuk berkiprah, ya, bersama kaum laki-laki saling bekerja sama. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha, lagi Allah menyebutkan zakar dan untha, wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Sekali lagi syaratnya adalah beriman. Selama dia beriman. Nah, kalau tidak beriman, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tertolak. Menurut Ibnu Katsir yang saya baca dalam tafsirnya, kata surga dan satu satu kalimat, satu ayat, mereka tidak boleh dianiaya walaupun sedikit pun itu. Sedikit itu maksudnya nakira itu lebih kecil bahkan dari, kalau dalam tafsir Al-Wajiznya Wahwazueli disebutkan ada kulit kurma itu ada bolong di belakang sedikit. Lebih kecil dari itu nggak boleh laki dan perempuan orang-orang beriman dizolimi. Nah, kalau menurut Ibnu Katsir bahkan lebih kecil dari atom. Sekecil apapun benda di dunia yang paling kecil, orang-orang beriman laki dan perempuan tidak boleh zolimi. Artinya kalau kita mau refleksikan hari ini, tidak boleh ada misalnya melakukan kekerasan wanita kepada pria, laki-laki maupun laki-laki kepada wanita, atau suami kepada istri, istri kepada suami, ya. Itu termasuk kepada anak, ya. Selama dia beriman, tidak boleh. Karena Allah sendiri akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Lanjut. Slide berikut. Nah, ini jadi ada ceritanya. Ayat ini turun dalam surat Ali Imran ayat 195. Ini terkenal sekali kisah wanita Ansor yang kemudian dikenal sebagai wanita-wanita cerdas, wanita-wanita yang pemberani bertanya, ya. Wanita-wanita Ansor itu melihat para suaminya diajak perang bersama Nabi dan mereka dijamin mati syahid. Kemudian bahkan dalam sebuah hadis sahih, para syuhada ini bisa mengajak, memberikan syafaat kepada 70 orang terdekatnya. Syahidnya fisabilillah. Nah, para perempuan muslimah yang kalangan Ansor ini cemburu, ya. Ya Rasulullah, ya diantaranya salah satu internet itu Ummu Imarah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kita? Kita di rumah bersama anak-anak, menyusui, ngasuh, ya, menyiapkan perlengkapan perang suami. Kita tidak berangkat keluar rumah. Kita sibuk dengan anak-anak di rumah. Dan Nabi terdiam dan turunlah surat ini. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amil minkum min dzakari aw unsa. Lagi,
3 ayat kita mendapatkan kata zakar dan unsa. Ya. Ini perspektif ya Al-Quran. Kita sudah langsung masuk ke sini. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan dengan berfirman, sesungguhnya aku. Nah ini langsung aku. Kalau tadi kan kami ya. Jadi langsung Allah yang akan membalas. Tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Nah, ini menegaskan tentang surat An-Nisa ayat 1 bahwa kita diciptakan dari diri yang satu ya. Nabi Adam, turunannya, Hawa, kita semuanya laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling memberikan keturunan. Maka orang-orang berhijrah yang diusir dari kampung halaman, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Jadi para peserta sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingin menegaskan aspek yang ketiga. Mengapa Allah senantiasa menyebutkan kata surga? Mengapa Allah menyebutkan senantiasa kata pahala? Ini adalah sebuah kalimat motivasi. Jadi kalau kita ingin memasukkan kita dalam beramal, kalau lagi lemas, lagi malas, lagi futur, bacalah ayat-ayat motivasi. Disebut ayat-ayat motivasi. Motif itu dalam bahasa Inggrisnya drive. Drive itu artinya mendorong, yang mendorong. Dan yang mendorong itu adalah hati. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, hati itu adalah raja, fisik badan kita adalah prajurit. Jadi prajurit di badan kita ini mau beramal, mau berbuat karena dorongan hati. Nah, ini juga bukan tanpa dasar karena Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, seseorang itu beramal sesuai dengan niatnya. Jadi agar niat tidak salah, agar perbuatan amal kita, kelelahan kita, kecapean kita, ya, itu tidak sia-sia di hadapan Allah, maka niat itu harus karena Allah Subhanahu wa taala dan balasannya tidak tanggung-tanggung adalah surga dan disebutkan di sini eh, surga yang mengalir itu adalah bagian itu disebutnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan manusia diberikan oleh Allah menurut Imam Al-Ghazali jiwa atau hati yang berharap sesuatu itu tanpa batas, unlimited. Ya. Dorongan-dorongan itu tanpa batas. Jadi kalau biasanya kecenderungan kita kan begitu ya. Kalau sudah suka sesuatu, punya tas satu warna biru, pengen punya warna merah. Kalau sudah punya rumah satu, pengen lagi punya rumah dua kalau ada uangnya ya. Kalau sudah mencoba cicipi makanan satu macam, pengen nyobain yang lain. Nah, itu disebut dengan selera. Termasuk di dalamnya juga tentang jiwa ini yang mencintai ya. Karena itu diarahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, cinta ini kepada Allah agar dia menjadi motivasi yang tanpa henti ingin berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Dan nikmat yang tertinggi bagi seorang beriman itu adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya kata Nabi, sabda Nabi. Ada dua nikmat bagi orang beriman. Satu ketika berbuka, yang kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Insya Allah kita bercita-cita punya motivasi berpuasa dan mengikuti kajian hari ini adalah ingin menjadi tetangga Rasulullah di dalam surga Allah. Dan kata Nabi, kalau kamu minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Nah, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ya, surga Firdaus. Ada ciri-cirinya di situ 10 ciri. Surga Firdaus menurut Rasulullah itu surga yang langsung di bawah arasy Allah. Kita langsung bisa melihat wajah Allah dan bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah yang menjadi motivasi para sahabat senantiasa merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merindukan duduk bersama Rasulullah SAW. Nah, saya ikuti dengan sebuah hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitabullahi wa sunnati rasulih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan baca karena gigi sudah tidak ada beberapa tanggal ya, jadi kadang-kadang salah nih mengucapkan. Aku tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara. Apabila kamu pegang teguh kepada dua perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Kedua perkara tersebut yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Ya, ini hadis sahih, riwayat Al-Hakim, Hakim Al-Baihaqi. Ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas, kita tahu Ibnu Abbas, ya Masya Allah, beliau seorang ulama, ya.
sebelumnya ya. Allah menjamin kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, bahwa dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Bagi saya ini penting menyampaikan frame lebih dulu di awal, karena sejauh mana kekuatan keyakinan kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejauh itu pula kekuatan dan keyakinan kita kepada Islam. Jadi kalau kita sedang bicara tentang Islam, agama saya Islam, sesungguhnya kita sedang bicara tentang Quran dan Sunnah. Karena kita tidak bisa berislam, beriman, berihsan tanpa rujukan. Rujukan itu adalah Quran dan Sunnah. Ya, kita tidak bisa. Puasa itu, sholat, dari mana kita bisa melihat itu? Ya dari Al-Quran. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Sallu kama oraitumuni sholli. Terus kita diperintahkan haji. Kita tahu haji, tapi bagaimana caranya? Kita lihat Rasulullah SAW. Jadi ini dua dua hal yang saya sering menyebutkannya. Al-Quran itu buku, kitab Rasulullah itu guru. Jadi kita belajar, kalau kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar di dunia ini ilmu apapun, bahkan lebih jauh tentu ke Islam, ilmu keislaman, harus mengikuti dua. Satu, ada referensinya, kitab. Yang kedua, guru. Kalau kita belajar Al-Quran, tidak boleh sendiri. Harus mengikuti guru, apalagi kalau dia sudah punya sanad Rasulullah SAW. Sanad bacaan. Karena Al-Quran itu wahyu Allah kepada Rasulullah, dan para sahabat membaca juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril turun ke bumi bersama Rasulullah dan para sahabat tadarus Al-Quran. Lanjut, framing ini penting buat kita, karena ketika nanti kita akan menemui hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Lanjut, Bu. Tidak jalan. Tidak jalan ininya ya. Baik, mohon Mana? ditunggu Ustazah karena ada kesalahan teknis sedikit. Tidak. Silahkan Ya, untuk sambil yang share sambil screen. menunggu. Ya, sambil menunggu saya lanjutkan tentang, karena kita diberikan tadi ya perasaan. Hati itu kan lahirnya namanya syuur. Bentuk luarnya syuur, perasaan. Perasaan itu ada dua saja. Kalau kita sebut sikap. Setuju, tidak setuju, suka dan tidak suka. Ya. Nah, karena itu Rasulullah menyebutkannya hati itu harus dituntun, tempatnya iman di situ. Jadi perasaan itu harus dituntun oleh keimanan, oleh keyakinan. Ya, rukun iman ada 6, empatnya itu gaib, duanya masih bisa kita baca, masih bisa kita lihat. Tapi empat itu gaib, cukup beriman saja. Ini pula yang menjadikan kita di dunia ini menjalani kehidupan itu ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai, ada yang kita cintai, ada yang tidak kita cintai. Pagi senang, sore bisa benci. Ya, kadang ada juga yang sudah menikah puluhan tahun, sudah punya anak 6, bahkan sudah ada yang punya cucu, kemudian tiba-tiba muncul kebencian, ya, tidak suka. Itulah manusia, perasaan, makanya perasaan itu harus dituntun oleh keimanan. Nah, keimanan itu sumbernya adalah Al-Quran. Itu yang kata Athar ya, Umar bin Khattab, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran itu harus seperti ini. Jadikan Al-Quran itu di depan kita, ya, memandu insya Allah ke surga. Tapi kalau kita yang di depan Al-Quran, ya, Al-Quran di belakang, kita di depan, nanti Al-Quran akan mendorong kamu ke dalam neraka. Ini maknanya dalam sekali. Artinya jangan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Jangan menjadikan Al-Quran itu baru kita cari-cari ayatnya. Harusnya kita baca dulu, kita pelajari, kita tadabburi, lalu seperti apa yang Allah sampaikan. Nah, insya Allah kata Umar bin Khattab, dia akan menuntunmu ke dalam surga Allah. Tampaknya ada kesalahan teknis ya. Saya eh, lanjut saja di slide berikut. Ah, Nah, ini dia. sudah muncul. Alhamdulillah. Mengapa demikian? Baik, kita langsung masuk. Jadi tadi saya sudah mengatakan ada 3 frasa judul ini. Satu tentang peran sosial, kedua tentang perempuan, yang ketiga tentang Al-Quran. Saya ingin mulai dengan Al-Quran. Kita sudah sama-sama belajar, para peserta MKL sini adalah orang-orang yang insya Allah mencintai Al-Quran, orang-orang yang
ingin hidupnya bersama dengan Al-Quran, orang-orang yang muayasyah sama Al-Quran, interaksinya dengan Al-Quran dalam menjalani kehidupan. Apa yang saya sampaikan sifatnya hanya reminder saja, hanya tazkirah saja, mudah-mudahan menguatkan kita semua, dan ini hanya sedikit saja, sebagian yang saya kutip dari bukunya Dr. Yusuf Kordowi, supaya nanti para peserta kalau ingin lebih dalam mempelajarinya bisa baca bukunya Dr. Yusuf Kordowi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu ya, Syekh Allah Yarham. Ada 7 karakteristik Al-Quran. Judul bukunya itu Mu'ayyasyah Al-Quran. Kalau diterjemahkan judulnya jadi berinteraksi dengan Al-Quran. Ini buku dicetak tahun 99. Ketika saya baca itu, ada satu bagian yang ini kemudian menyentuh. Saya juga sebagai orang tua hari itu, anak masih kecil-kecil juga ya. Beliau mengatakan begini dalam buku itu. Saya tidak pernah tahu mengapa mengapa orang tua saya menyuruh saya menghafal Al-Quran sejak kecil. Saya hafal Quran umur 10 tahun. Saya tidak paham mengapa disuruh menghafal Quran. Tapi setelah saya dewasa, saya mendalami agama, saya baru memahami. Dan saya bersyukur kepada Allah telah Allah dekatkan Al-Quran. Telah dekatkan Allah membuka hatiku dengan Al-Quran. Dan kita tahu setiap, dan beliau katakan itu di dalam bukunya, setiap aku membaca ayat, tidak ada satupun ayat yang tidak membuat aku muncul ingin menulis. Jadi ada inspirasi selalu. Sudah lebih dari 300 kitab yang beliau tulis ya. 300 kitab. Mungkin kalau dengan kecil-kecil bukunya bisa sampai lebih dari 1000 buku ya. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuh summa fusilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Mim, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, serba dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Para peserta yang dimulakan oleh Allah, Quran surat Hud ayat 1 ini menegaskan ayat 2 surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi setelah Al-Fatihah kita baca membuka surat Al-Baqarah, langsung Allah menegaskan tidak ada keraguan padanya. Berbeda kalau kita buat buku ya, nulis buku di depan halaman depan itu ada tulisan mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon masukan kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan kalau ada kehilafan. Nah, kitab suci Al-Quran Allah sudah tegaskan di awal. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Ini perlu diingatkan. Karena manusia itu cenderung menerima sesuatu itu ragu ya. Ini kalau disuruh baca Al-Quran, baca aja, baca aja. Dan baru kita mendapatkan ketenangan, baru kita mendapatkan hikmah dari tilawah Al-Quran kita insya Allah. Yang kedua, kitab suci yang terpelihara. Nah, ini juga Allah contohkan di dalam surat Al-Maidah ayat 44 ya. Bimastuhfidhu min kitabillah, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Ya. Jadi Allah selalu mengulang-ulang ini tentang firman-Nya, tentang wahyu yang diturunkan kepada kekasihnya Rasulullah SAW dalam hal ini. Agar kita umatnya di kemudian hari yang nggak pernah bertemu dengan Nabi, terus meyakini kebenaran Al-Quran ini. Kalau muncul keraguan, itu kenapa misalnya kita disuruh ulang-ulang, berulang-ulang membaca Al-Quran. Sampai khatam berkali-kali. Disuruh juga mentadaburinya, agar semakin kita memahami apa sih ayat yang kita baca ini. Ya. Yang ketiga, kitab suci yang menjadi mukjizat. Ini sudah terkenal, semua para ulama bersepakat ya, bahwa Al-Quran adalah satu di antara mukjizat. Bahkan ada seorang yang mengatakan mukjizat terbesarnya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Terjaga kesuciannya, terjaga keasliannya ya, sampai hari ini.
Sebab kalau untuk menguji kitab suci itu diantaranya adalah salah satunya terjaga keasliannya. Seluruh dunia apa yang kita baca hari ini di sini sama dengan apa yang dibaca oleh kaum muslimin di Norwegia, di New Zealand, di kutub utara, di kutub selatan. Andai kata ada muslim di sana mengucapkan sama dengan apa yang kita baca. Ini di antara mukjizat. Terus relevan sepanjang zaman. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 13. Yang keempat, kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Dalam surat Al-Qamar ayat 17. Ini juga ayat ini terkenal sekali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sampai 4 kali. Ya, Allah menyebutkan. Mengulang ini sampai 4 kali. Masya Allah. Yang kelima, kitab suci bagi agama seluruhnya. Ini dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sebutkan ini salah satunya di dalam surah Al-Jatsiyah. Mahiyya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa mayuhlikuna ila dahar. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Kalau dalam surat Al-Imran 90 ini terkenal ya ayatnya. Jadi di antara tanda-tanda penciptaan langit dan bumi ya, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Di ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Seluruhnya ini maksudnya isi Al-Qur'an itu bukan hanya tentang kisah-kisah umat pada masa lalu, bukan hanya bercerita tentang cerita, nasihat, hukum, aturan, tapi dia juga bercerita mengisahkan kepada kita bahwa alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Peredarannya langit dan bumi secara teratur itu karena ada yang menggerakkan. Bumi berputar pada porosnya karena ada yang menggerakkan. Termasuk hujan. Allah sendiri yang menyebutkan. Akulah, kamilah menurunkan hujan ini dari langit. Supaya manusia ketika membaca ayat-ayat kauniyah ini melihat kenapa ya bisa turun hujan, kenapa awan bisa gelap, kenapa Eropa musimnya di daerah Eropa itu musimnya 4 musim, di Indonesia hanya 2 musim. Semua itu bisa dipelajari ya, bagi orang-orang yang berpikir. Dan semua kembalinya kepada kenapa kita berpikir, karena kita punya akal. Lalu siapa yang menciptakan akal kita? Nah, tools akal itu, berpikir itu adalah otak. Lalu siapa yang menciptakan otak ini? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, senantiasa dibawa ke arah sana. Yang ketujuh, yang keenam, kitab suci bagi seluruh zaman. Ini dalam surat An-Nisa ayat 34. Dari mulai zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Kitab suci ini terus berlaku. Memansuh yang kitab-kitab sebelumnya. Ya. 3 kitab sebelumnya dimansuh dengan Al-Quran dan Al-Quran ini berlaku sampai akhir zaman. Yang ketujuh, kitab suci bagi seluruh umat manusia. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ini berendengkan dengan ayat tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ini sesungguhnya petunjuk bagi seluruh umat manusia kalau ingin selamat dan pada aspek pengajaran, pembelajaran, pengarahan yang aturan itu dikhususkan kepada orang beriman. Salah satunya tentang ayat puasa misalnya. Ya ladzina amanu, ayat seruannya itu untuk orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Lanjut. Mari kita teruskan dengan pembahasan perempuan dalam perspektif Al-Quran. Ya. Ini juga saya rangkum dari beberapa buku. Dan buku yang lagi terkenal juga ini salah satunya adalah Al-Murah Muhadditsat karangan Muhammad Akram Nadwi.
Di dalam buku tersebut, itu diartikan dalam bahasa Indonesia, terbitan Gema Insani ya, para ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis, menghafal hadis, dan juga mengajarkan hadis. Itu ada sekitar 8.000 ditemukan ternyata sejak mulai zaman sahabat sampai tabi'in. Masya Allah. Nah ini kalau kita lihat keseluruhannya, Al-Quran berbicara tentang perempuan baik secara umum maupun khusus. Ayat-ayat tadi sudah di sebagiannya disebutkan di atas. Sebenarnya masih ada beberapa ayat lagi. Bahkan judul judul surat di dalam Al-Quran itu sosok perempuan ditampilkan. Misalnya Maryam. Ada lagi judul surat itu yang menyebutkan tentang sebab turunnya Al-Mujadilah. Saya akan bahas sedikit di sini. Ada lagi memang khusus bicara tentang perempuan An-Nisa. Ini menunjukkan bahwa perempuan di dalam Islam itu mendapatkan tempat. Di awal tadi saya sudah menyampaikan tentang pendapatnya Dr. Yusuf Kordowi ya. Perempuan hari ini berada di dua masa lalu, di antara dua masa lalu. Artinya sampai sekarang masih juga terjadi, yaitu yang menghinakan, yang merendahkan, yang mengekang, ya, yang melarang perempuan keluar rumah, yang melarang perempuan untuk aktif, tidak boleh sekolah, tidak boleh belajar, dan seterusnya. Dan satu lagi masa lalu juga terjadi itu adalah yang membebaskan perempuan dengan sebebas-bebasnya, dan hari ini masih terjadi itu ya. Hari ini masih terjadi dan Islam hadir. Jadi kalau ketika kita bicara tentang Islam, kita bicara tentang Al-Quran. Karena adanya Islam berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, bicara yang baik secara umum itu ya, ayat-ayat yang terkait tadi, wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqar. Itu ayat-ayat umum. Nah, ada ayat-ayat khusus yang menjadi penyebab turunnya surat atau turunnya kisah yang menjadi pembelajaran buat kita. Salah satunya yang terkenal tadi saya sebut, misalnya surat Al-Mujadilah ayat 1. Ada lagi hadis if, kisah tentang difitnahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah SAW, ketika dalam peristiwa perjalanan ya, difitnah, menyebarlah fitnah. Hadisul if terkenal itu ya, hadis palsu, pembicaraan yang membuat fitnah, dan kemudian turunlah ayat Al-Quran. Jadi beberapa kisah-kisah perempuan dalam Al-Quran ini, saya dulu baca itu ada sekitar 10 kisah wanita dalam Al-Quran. Termasuk pada kisah, kita tahu cerita tentang istri Nabi Lut, kisah istri Nabi Nuh, kisah Fir'aun, itu dari Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah, dan kita tahu sampai hari ini. Jadi ternyata ada tipe-tipe perempuan yang seperti istri Nabi Nuh, ada tipe perempuan seperti istri Nabi Lut, ada tipe perempuan seperti istri Fir'aun. Dia yang tetap bertahan dengan keimanannya meskipun dirinya hari itu bersuamikan seorang laki-laki yang paling sombong ya di atas muka bumi, yaitu Firaun. Dan ada juga kita mendengar ibunya Nabi Musa. Terus kisah Masyitah. Masyitah itu sebenarnya juga gelar ya. Masyitah itu adalah perempuan yang menyisir rambutnya istri Firaun ya, yang dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa hari itu. Kemudian sampailah kepada kita kisah tentang Masyitah yang bertahan dalam keimanannya bersama anaknya, kemudian dimasukkan ke dalam uh, kuali panas karena dia tidak mau menuhankan Firaun ya, dan dia tetap bertahan. Dan kita pun tahu hari ini kisah tentang dua bayi ya yang bisa bicara, salah satunya adalah bayinya Nasyitah. Nah ini Allah menempatkan perempuan begitu mulia sebagaimana Al-Quran itu mulia, dan kisah-kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan ragu ya, aktivitas perempuan kita dalam kehidupan
baik sebagai istri, ibu, maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, semua ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Dan bahkan nanti kita akan lihat bagaimana refleksinya, implementasinya di masa Rasulullah SAW. Itu tentang yang khusus. Al-Quran yang kedua tidak mengaitkan sosok perempuan dengan inferioritas. Inferioritas itu minder ya, ataupun dosa primordial. Inferioritas itu maksudnya gini, ah, saya mah perempuan eh, rendah makhluk kedua. Tidak, Islam membantah tentang menempatkan perempuan itu di kelas dua. Tidak benar. Jadi ayat-ayatnya jelas dibacakan. Ya, Masya Allah. Jadi jangan merasa minder seorang laki-laki, seorang perempuan atau orang tua begitu. Kalau diberikan oleh Allah itu anak perempuan, muka mereka menjadi sedih itu ya. Disebutkan dalam Al-Quran. Kalau lahir anak perempuan sedih. Ya, perempuan. Kenapa nggak laki-laki? Itu kan orang-orang jahiliyah pada masa lalu. Nah, Islam itu meluruskan tidak demikian. Laki perempuan sama di hadapan Allah SWT. Kedua juga jangan merasa minder jadi perempuan aktif di tengah-tengah masyarakat. Karena Islam tidak pernah menghinakan perempuan. Nah, kemudian terkait dengan dosa primordial. Ini istilahnya ini saya kutip dari bukunya Muhammad Akram Nadwi ya. Dosa primordial itu maksudnya begini. Kisah yang, mohon maaf, dari satu pandangan yang kadang-kadang ini masuk ke pemikiran sebagian kaum muslimah. Ya, bahwa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena Ibunda Hawa, Bunda Siti Hawa. Itu tidak benar. Mereka itu diusir dari surga, keduanya karena tergoda oleh iblis. Oleh iblis sama-sama tinggal di surga, tapi iblis cemburu ya, tidak taat kepada Allah. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak tidak mau sujud dan kemudian iblis diusir dari surga dan dia cemburu. Lalu dia minta penangguhan kepada Allah agar bisa menggoda manusia sampai mulai sejak Nabi Adam sampai kita di akhir zaman. Iblis dan turunannya setan itu akan menggoda terus kita agar tidak menyembah kepada Allah, agar kita menyekutukan Allah, agar kita jauh dari Al-Quran, agar kita jauh dari agama. Ya. Nah, ini dosa primordial gara-gara Ibunda Hawa, Nabi Adam diusir dari surga. Itu tidak benar. Atau seorang perempuan itu bisa menjadi penyebab dosa laki-laki. Atau maksudnya penyebab itu, padahal kan disebutkan wala tazitu wizra usra. Gak ada seorang itu yang menanggung dosa orang lain, tidak ada. Semua orang menanggung amal dan pahala dan dosanya masing-masing. Udah muncul pertanyaan nih pada negara syariat Islam, Masya Allah. Lanjut. Saya pikir nanti pertanyaan ini menutup ini nih, menutup slide, ditutup dulu pertanyaannya. Ya. Yang ketiga, Al-Quran menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai individu, sama di hadapannya, memiliki kewajiban yang sama, sesuai dengan tujuan diciptakannya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama, sederajat di hadapan Allah. Yang membedakan apa ketakwaannya dan spesifikasi tugasnya. Laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sebagai pemimpin di dalam keluarga, dan perempuan kata Nabi kemudian dijabarkan dalam tugas-tugas spesifiknya itu adalah menjadi kepala rumah tangga, suaminya. Ya, bukan kepala rumah tangga orang lain, suami orang lain ya. Jadi kepala rumah tangga suaminya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi seperti itu. Itu yang membedakan tugas perempuan tadi ya, hamil, menyusui, mengasuh, rodoah. Paket rodoah, menyusui, dan hadonah itu satu paket selama 2 tahun dalam asuhan ibunya. Karena itu sifat-sifat tadi yang di awal saya katakan, sifat-sifat perempuan itu hormonnya menyertai
tujuan diciptakannya perempuan dan tujuan diciptakannya laki-laki. Laki-laki tidak haid, perempuan haid. Ini harus disadari. Ya, kalau orang beriman itu kan punya akal. Akal itu menunjukkan kesadaran. Kalau ada orang-orang yang mengubah ciptaan ini ya dia sudah kehilangan kesadaran kira-kira begitulah ya. Nah, itu sebagai individu sama di hadapan Allah, memiliki kewajiban yang sama sesuai dengan tujuan diciptakan. Yang membedakan adalah ketakwaan dan spesifikasi tugasnya. Lanjut sampai setengah enam ya. Yang keempat, ini saya ringkas saja. Yang berkaitan dengan perempuan, salah satu yang terkenal adalah latar belakang diturunkannya surat Al-Mujadilah. Atau terkenal disebut Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah itu sama saja. Itu artinya wanita yang menggugat. Itu gugatan. Di juz 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan dulu ayatnya. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu, maksudnya kepada Rasulullah, tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua, sesungguhnya Allah Maha Pendengar, Maha Melihat. Ini ketika turun ayat ini dijelaskan oleh seorang sahabat, Yusuf bin Abdullah namanya. Dia mendapat cerita dari suaminya, Haulah binti Sa'labah, yang mereka sudah tua, sama-sama tua. Rupanya suaminya katanya habis bincang-bincang di luar, terus masuk ke dalam rumah, minta dilayani, tapi istrinya hari itu karena sesuatu menolak. Kemudian suaminya mengatakan, kamu seperti punggung ibuku ya, zihar. Ibuku maksudnya hari itu dalam tradisi jahiliyah, kalau seorang suami menyebutkan perempuan, itu istrinya seperti punggung ibunya, itu artinya talak, menceraikan, dan statusnya kalau talak dalam Islam kan tidak boleh digauli. Tapi suaminya keluar sebentar, masuk lagi, habis marah-marah gitu ya, habis bilang ziar, minta gauli lagi. Kemudian Haula menolak, kemudian keluar rumah mendatangi Rasulullah malam itu, dan sebenarnya ada Aisyah radhiyallahu anha, tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar bercakap-cakap berdua sampai beberapa kali bolak-balik datang ke rumah Rasulullah. Kemudian turunlah ayat ini. Masya Allah. Jadi kelak nanti Khallah binti Sa'labah ini masih hidup pada masa Umar bin Khattab. Kemudian bertemu dalam satu waktu di dekat pasar begitu. Khawlah kemudian menasihati, ya Umar, ketika itu menjadi pemimpin, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Kemudian menasihati Umar bin Khattab. Para sahabat melihat Umar itu menundukkan kepalanya terus karena mendengar nasihat dari seorang sahabiat yang masih dikasih panjang umur hari itu ya. Kata para sahabat, kamu kok diam aja sih? Dinasihati perempuan tua. Kemudian Umar mengatakan, kalian tidak tahu ya wanita ini. Dialah yang menyebabkan turunnya ayat. Dialah yang menyebabkan arsy Allah berguncang. Ya, turunnya ayat dalam surat Al-Mujadilah ayat 1. Allah Akbar. Lanjut. Peran sosial perempuan apa saja? Ini saya rangkum dari buku. Sengaja saya sebut referensinya biar teman-teman semua, para pemirsa, syukur bisa mencari buku dan membacanya. Insya Allah kan pertemuan kita hanya singkat, saya juga masih banyak kekurangan. Silakan baca referensinya. Nah, kita persempit ya. Bahkan peran itu kan banyak. Ada peran tadi di rumah, sosial, politik, ya, dakwah. Nah, saya mau masukkan dakwah ini dalam peran sosial. Kalau politik nanti sifatnya spesifik ya. Satu, kegiatan di masjid. Dia tidak dilarang. Dan muslimah bisa berperan di dalam masjid, ikut melayani jamaah, khusus perempuan, bisa menjadi imam di masjid, jamaahnya perempuan, jamaahnya jangan laki-laki, jamaahnya perempuan. Nah, ini dibolehkan, al-ibahah, ya, tidak dilarang. Tapi nasihat Rasulullah adalah satu,
tetap dalam koridor syariat Islam, menutup auratnya, tidak memakai wangi-wangian yang kalau dilewati itu kata Abu Hurairah wanginya sampai menusuk hidung kaum laki-laki. Hari itu pintunya mungkin masih dekat-dekat gitu ya masjidnya, jadi tercium. Nah, ini kegiatan di masjid. Kedua, kegiatan di majelis taklim, pembinaan di masyarakat. Ya. Ini juga bagian dari tuntunan yang tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata-kata ta'muruna bil ma'ruf itu disuruhkan kepada kita laki-laki dan perempuan. Artinya perempuan juga ada tanggung jawab untuk membina masyarakat. Yang ketiga, berperan di ruang belajar atau menuntut ilmu dan pendidikan. Wah, ini Masya Allah. Kita sudah baca berulang cerita tentang bagaimana perempuan-perempuan Ansor minta waktu ya ketika Rasulullah sedang memberikan taklim, pelajaran. Tidak terdengar suara Nabi, kemudian mereka minta diulang, bahkan dalam kesempatan minta diberikan waktu khusus. Diberikan waktu khusus, dan kemudian Rasulullah mendatangi majelis majelis ibu-ibu tadi ya, untuk mereka bertanya tentang Islam. Kita juga baca sejarah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha setelah Rasulullah wafat, itu diantara hikmahnya banyak menghafal lebih dari 2000 hadis sahih ya. Dan kemudian murid-muridnya diantara Urwah bin Zubair, ya, para sahabat-sahabat Nabi. Dan ada salah satu fikih yang kemudian dijadikan rujukan itu fikih tentang najisnya air liur kucing. Itu berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga demikian. Kita baca dalam sejarah tentang hadis tahallul ya dalam pelaksanaan haji. Lanjut, mengikuti dakwah kaum muslimin. Ini bagian dari kegiatan sosial kaum perempuan. Dakwah itu artinya apa? Mengajak. Mengajak apa? Mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang kepada agama Allah. Yang kelima, bersama masyarakat mengurusi jenazah, tajizul janaiz, ya, penyelenggaraan hari raya. Ini besok sebentar kita hari raya. Boleh itu ibu-ibu kita keluar. Bahkan kalau untuk hari rayanya dianjurkan oleh Nabi, semua perempuan yang dalam keadaan haid, anak-anak, keluar dari rumahnya. Supaya tampak syiar Islam di sana. 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menyenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menunjukkan tentang jumlah umat yang banyak itu salah satunya adalah dengan keluarnya kaum-kaum perempuan itu dari rumah-rumahnya di hari raya. Jadi kalau mau lihat jumlah kaum muslimin, ini kategorinya umum ya. Kalau melihat jumlah kaum muslimin, lihatlah pada hari raya di seluruh dunia. Ya. Tapi kalau melihat jumlah orang-orang yang beriman, lihatlah ketika sholat berjamaah di masjid. Kira-kira seperti itu. Termasuk kalau melihat seberapa orang yang betul-betul mencintai Al-Quran, lihatlah peserta lembaga-lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran. Yang mereka betul-betul sungguh ingin belajar tentang, lihatlah TPA-TPA kita. Anak-anak kita, apakah mereka belajar atau tidak. Itulah, kalau disaring-saring lagi jumlah, itulah orang-orang yang betul-betul menunjukkan tentang keislaman dan keimanan. Yang keenam, berperan di medan perjuangan. Nah, ini ada beberapa cerita di bawah ini. Sudah mau habis waktunya ya. Ummu Atiyah itu sampai 6 kali ikut berperang bersama suaminya ya. Ummu Haram, makanya sekarang ditemukan di Siprus. Dia ikut melaut bersama suaminya, berjihad, meluaskan wilayah kekuasaan Islam sampai ke Pulau Siprus, Sisilia ya, di selatannya Italia. Nanti kita bisa temukan ada makamnya Ummu Haram karena beliau pernah minta didoakan oleh Nabi agar bisa mati syahid menyeberang lautan dan doanya dikabulkan. Ya. Yang ketujuh, bekerja di luar rumah. Ini juga bagian dari peran sosial karena kalau di spesifik sosial ekonomi ya tetap dalam koridor Islami ya. Perempuan dibolehkan bekerja di luar rumah. Ini semua ulama sepakat. Dasarnya juga ada Zainab binti Jahsh misalnya, kisahnya itu dia membuat penghasilan sendiri ya, menyamak kulit dan dia dijual dan dia bisa berpenghasilan.
Ini sudah pukul setengah 6, maghrib. Kita coba teruskan dulu sedikit. Ini ya, menelusuri penggalan kisah singkat-singkat saja. Yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, kita tahu sejarahnya bahwa peran beliau sangat besar sampai Rasulullah mencintainya tak henti-henti bahkan ketika Khadijahnya sudah wafat. Ya. Yang pertama memeluk Islam, yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya, juga yang pertama mendengar ketika Rasulullah menerima wahyu sampai ke rumah tadi dengar apa? Oh, dibacakanlah ayat surat 1 ayat 1 sampai 5 Al-Alaq Iqra. Masya Allah. Singkat-singkat saja ya saya bacakan. Aisyah radhiallahu anha juga perannya besar sekali. Banyak hadis yang kita dapatkan itu dari periwayatannya dari Aisyah radhiallahu anha. Kalau saya bacakan di sini kisahnya bisa panjang, itu tidak cukup waktunya. Kemudian kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, Ummu Sulaim ini kalau ada akhwat ya, peserta tidak hafal kisah Ummu Sulaim ini tolong dibaca ceritanya. Dialah satu di antara sahabiat Rasulullah SAW yang kuat keimanannya, yang menjadikan eh, mahar kalimat syahadatain, mahar suaminya Abu Talha ketika mereka menikah. Abu Talha itu tadinya bukan Muslim ya, dan dimasuk Islam, dinikahkan dengan Muslim dan kemudian mahar itu adalah syahadat, dua kalimat syahadat. Kita juga mendengar kisah Ummu Sulaim, seorang perempuan yang kuat, bagaimana ketika anak mereka wafat ya, Abu Thalib baru pulang, kemudian dilayaninya dengan baik, setelah suami selesai baru diberitahu bahwa anak mereka sudah wafat. Ini kisah-kisah ini sangat teladan buat kita semua. Inspirasinya baik dari kisah Khadijah tentang kesabaran, kesetiaan, pendampingan, pengorbanan, Aisyah tentang keilmuan, kecerdasan, ya, ketaatan, kecintaan kepada Rasulullah. Ketiga, Ummu Sulaim tentang perempuan yang kuat, ya, imannya, perempuan yang sabar. Dan ini juga ada kisah tentang Ummu Kulsum, radhiyallahu anha. Kisah Ummu Atiyah tadi sudah saya bacakan. Ummu Kulsum ini kan wanita yang hijrah ya, yang hijrah yang kemudian dibela oleh Rasulullah SAW agar tidak dikembalikan kepada keluarganya karena keluarganya menuntut. Ya. Ummu Atiyah tadi sudah saya ceritakan sedikit. Ini sudah banyak pertanyaan. Lanjut slide berikutnya. Nah, dari beberapa kisah penggalan-penggalan tadi, sebenarnya banyak sekali cerita tentang refleksi atau implementasi bagaimana Al-Quran menempatkan perempuan dalam perspektif kegiatan sosialnya. Dengan kisah-kisah tersebut, itu sedikit saja sebenarnya, belum bisa saya ceritakan semuanya. Ini saya tutup dengan sebuah kalimat yang bagus sekali. Saya tidak mengetahui adanya ajaran agama lain yang perempuan begitu penting, hadir dan aktif dalam sejarah pembentukannya. Maksudnya penataan Islam sejak awal, sejak mulai masa Rasulullah ya, sampai hari ini. Bahkan mereka, para generasi salafus saleh tadi, di antaranya ada para sahabiat, tabiin dan tabiin, bahkan mereka diakui sebagai senior dalam tatanan sosial yang memiliki otoritas secara eksplisit didasarkan pada komitmen dan ilmu tentang agama. Artinya mereka aktif dalam kegiatan sosial, tapi tidak meninggalkan keluarganya, tidak meninggalkan rumahnya, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, dan mereka tetap berperan aktif di dalam masyarakat. Mereka tetap berdakwah. Dan anak-anaknya, kalau kita baca cerita tentang kisah keluarga Abbas ya, Abdullah bin Abbas, kan didoakan oleh Nabi ya, jadi ulama. Anak-anaknya itu Ummu Fadl namanya, istrinya Ibnu Abbas, Abu Fadl, itu anak-anaknya 9, semuanya menghafal Al-Quran. Termasuk yang banyak memberikan pandangan-pandangan tafsir kepada para sahabat tadi itu yang mereka ingin mendapatkan penjelasan lebih detail tentang ayat-ayat yang turun.
Jadi mereka sukses di dalam keluarganya, tapi juga tetap hidup bermasyarakat. Ketika mereka hidup bermasyarakat, bersosial, memberikan sumbangsinya sebagai anggota masyarakat, mereka aktif di dalam membangun, kalau konteks Madinatul Munawwaroh, ya, kota yang diberi cahaya adalah satu tatanan masyarakat yang sudah tertata. Mereka ada yang menjadi kepala pasar pada masa Umar bin Khattab. Itu perempuan kepala pasarnya. Tapi kehidupan keluarganya juga baik-baik saja. Anak-anaknya juga baik-baik saja dalam pengertian itu menjadi contoh buat kita semua. Sebelum saya tutupi lagi, sekali lagi, insya Allah ada dua hal yang mendasar bagi aktivitas seorang perempuan. Satu yang saya sebut tadi di awal, peran asasi sebagai istri dan ibu, dan yang kedua peran perluasan, yaitu dia hidup bermasyarakat, memberikan sumbangsi buat sekitarnya, buat dakwah, menjadi cahaya buat lingkungannya, dan seterusnya. Meningkat lagi bisa jadi dalam peran-peran politiknya. Peran politik itu lebih di atas dari peran sosial ya, karena dia sudah lebih spesifik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebuah nasihat yang sangat-sangat padat ya, berharga sekali. Dan memang ya, mengundang banyak pertanyaan, Ustazah. Saya sampai bingung ini di kolom chat sudah penuh sekali dengan pertanyaan-pertanyaan. Bismillah ya. Saya coba rangkum ya Ustazah dari semua pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin saya rangkum dari peran sosial perempuan dulu ya Ustazah. Jadi pertanyaannya mirip-mirip, bagaimana ya seorang perempuan itu bisa memiliki peran sosial ya di luar di masyarakat ya, tapi juga tetap menjaga fitrahnya di dalam rumah ya, supaya seimbang antara peran di dalam rumah dengan peran di tempat-tempat sosial ya, di luar di sosial ya. Bahwa tadi disampaikan oleh Ustazah ya, kita tidak boleh ya menghina-hinakan perempuan, tapi tidak boleh juga terlalu dibebaskan gitu ya. Jadi bagaimana agar seimbang nih peran di dalam keluarga dan peran sosialnya. Nah, terlebih lagi nanti kalau udah levelnya terpilih sebagai kepala negara, atau contohnya misalnya di sebuah organisasi gitu ya, ada voting siapa ketuanya ya, pemimpinnya, ternyata yang menang adalah perempuan. Bagaimana menyikapinya supaya dengan keseimbangan peran domestik dan peran di luar ini, kita sebagai perempuan itu merasakan sakinah ya. Mungkin boleh izin dijawab dulu Ustazah yang pertanyaan ini. Ya. Terima kasih, Masya Allah ya. Pertanyaan berat. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Tadi di awal, di slide pertama, kedua, dan ketiga, saya sudah cantumkan beberapa ayat. Allah menyandingkan kata zakar dan unsa. Itu satu tarikan nafas ya. Di satu, dan berulang-ulang dalam beberapa ayat Allah menyebutkan demikian. Bahkan dalam ayat lain, wal mu'minina wal mu'minat gitu ya. Wasodikin wasodiqat, wasoimina wasoimat. Ya. Allah menyebutkan itu. Artinya setara di hadapan Allah SWT. Tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama. Kecuali ketakutan. Nah, refleksi ketakutan ini yang harusnya kita bahas. Ya. Jadi kita tidak membahas tentang kedudukannya, tapi kita bahas tentang refleksi ketakwaannya itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapakah yang paling takwa di antara laki dan perempuan? Itulah yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Karena begini, perspektif tentang ketakwa ini penting buat kita sebagai orang beriman, sebagai orang kita mengaku Muslim. Jadi saya bilang, kalau kita bilang Islam, Muslim, anak Muslim, isyhadu, kita bicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Kita mengamalkan ajaran agama kita itu harus ada rujukannya, pedomannya supaya tidak salah. Itu Quran dan Sunnah. Seperti apa? Seperti apakah contoh Nabi memperlakukan perempuan? Seperti apakah contoh Rasulullah memperlakukan istri-istrinya? Seperti apakah para muslimah hari itu, para sahabat hari itu berkhidmat kepada keluarganya? Seperti apakah mereka taat kepada suaminya? Saya tadi kenapa menyatukan kisah Al-Mujadalah menjadi bagian poin penting? Saya ingin menceritakan di sini betapa pentingnya perempuan tafakuh fiddin, memahami agamanya.
Dia tahu betul tradisi jahiliyah hari itu bahwa perempuan yang sudah dizihar oleh suaminya itu sudah kena cerai, kena talak. Tapi sekarang mereka sudah menjadi muslim. Apakah masih berlaku hukum itu? Karena belum ada kejelasan. Kan tradisi jahiliyah dari itu kan gitu, perempuan dicerai, ditalak kapan aja dan nggak ada masa idah. Kapan saja suaminya mau balik, seenaknya saja dia balik. Kata Khalah radhiyallahu anha, aku tidak akan lebih berlaku dari ini, maksudnya bersikap menolak suaminya sebelum aku mendapat kepastian dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan buat kita kaum muslimah pentingnya mendalami agama, pentingnya tafakuh fiddin, sehingga ketika kita berperilaku, bersikap itu sesuai dengan tuntunan agama kita. Termasuk dalam soal bab tawazun ini, seimbang. Nah, ayat tadi, kalau kita tadaburi ya, Bismillah, itu menunjukkan tentang tidak disebut istri kalau tidak ada suami, tidak disebut suami kalau tidak ada istri. Artinya suami istri adalah satu bangunan, satu tubuh. Kalau kalau dari perspektif ekonomi, ini penanam saham utamanya adalah suami istri untuk tegaknya sebuah rumah tangga. Artinya, bagaimana istri bisa tawazun setelah aktivitas di dalam rumah? Dia punya amanah. Kata Quraisy di dalam bukunya perempuan. Tidak semua perempuan diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa beraktivitas di luar rumah. Tidak semua. Terus saya merenung. Betul, kalau kita baca sejarah Islam. Sesungguhnya pada masa Nabi, muslimah itu sudah banyak para sahabat. Tapi yang ditampilkan dalam sejarah Islam, contoh-contohnya hanya satu dua saja. Rufaidah jadi perawat muslimah. Zainab binti Jahsh, Aisyah, Khadijah, radhiyallahu. Tampilan ini beberapa untuk menunjukkan bahwa tidak semua perempuan diberi kelebihan, kemampuan oleh Allah untuk bisa mengemban amanah di masyarakat, apalagi lebih jauh tadi di politik. Gitu. Ini juga harus jadi framing buat kita semua. Bagi mereka, ini para ulama pun yang bersepakat, bagi perempuan-perempuan yang diberi kelebihan oleh Allah ini bisa punya sayap yang kuat di luar rumah, suaminya harus paham bahwa istrinya telah diberi kelebihan oleh Allah bisa berdakwah. Sungguh diperlukan ketokohan muslimah, sungguh diperlukan kehadiran muslimah, sungguh diperlukan para daiyah muslimah, sungguh diperlukan para pejuang muslimah agar mereka bisa bicara dengan kaumnya sendiri. Sebagaimana ketika itu Ummu Salamah bicara tentang masalah bersuci tohara, sebagaimana Aisyah radhiyallahu bisa bicara tentang haid sampai menyebabkan ayat turun yas'alunaka 'anil mahid karena para sahabat hari itu dapat haid, gimana ini yang disebut bersih seperti apa. Sampai detail yang bisa menceritakan itu hanyalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tampilnya perempuan di medan perjuangan, di medan pendidikan, di medan sosial, bahkan di medan politik. Ketika seorang perempuan itu tampil di politik, dia juga harus bisa menunjukkan inilah citra Islam. Rumah tangganya tetap harmonis, dia juga pandai membina rumah tangganya, pandai mendidik anaknya, dan dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslimah, menutup aurat, menjaga dirinya, ya, suaranya dan seterusnya. Tidak hal-hal yang tidak melanggar hal hendaknya. Nah, karena itu untuk tawazun, kuncinya bekerja sama dengan suami. Ada pertanyaan, gimana kalau suami yang larang? Nah, saat itu berlaku di situ. Kan pertanyaannya gini, kita ketemu suami ini setelah dia berusia 25 tahun. Pertanyaannya, bagaimana dia dididik 25 tahun sebelumnya di dalam rumahnya? Apakah dia diberi pemahaman tentang hal tersebut? Nah, pelajaran buat kita adalah kita ambil hikmahnya. Jadi kalau punya anak laki-laki, didiklah agar dia menjadi seorang suami yang soleh, suami yang baik, suami yang paham agama, dan bagaimana bisa memahami tentang potensi-potensi istrinya. Bahwa dia dibutuhkan oleh umat. Nah, di sini nanti berlaku nih yang saya sebut di awal. Khusus, aturan khusus tentang perempuan. Fikih, perempuan taat kepada suaminya. Perempuan yang solihat adalah perempuan yang taat kepada suaminya, yang menjaga kehormatan di balik pembelakangan suaminya, yang dia bisa menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Nah, itu baru bicara khusus. Nah, kita dapat dari mana? Dari hadis Nabi. Ada dalam surat An-Nisa juga itu disebutkan. Ya, perempuan-perempuan yang taat itu siapa saja. Itu Allah juga sudah menyebutkan ciri-cirinya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita ikuti ajaran agama ini dengan benar, yang tampak adalah kita tidak sibuk dengan urusan internal rumah tangga, tapi justru kita akan bisa
membangkitkan umat ini dengan kehadiran tokoh-tokoh muslimah di medan juang, di medan dakwah, di masyarakat, sehingga mohon maaf ya perempuan-perempuan yang jauh lebih banyak di rumah yang mereka mungkin bisa jadi minim agamanya dengan kehadiran kita kaum muslimah di tengah-tengah masyarakat, di tengah kehidupan sosial ini, mereka akan mendapatkan pencerahan dari kita, para para doat, para dai yang diberikan lebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci keseimbangan adalah tadi bekerja sama dengan suami. Kalau suaminya nggak setuju, ya sudah menahan diri, jaga rumah tangganya sambil diberi nasihat pelan-pelan. Ya, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama pada pendidikan anak-anak laki-laki kita ke depan, insya Allah. Sudah mau maghrib ya. Bagaimana Mbak Ustazah Ya, Nisa? masih banyak pertanyaan, Ustazah. Izin boleh? Ada lagi ya? Ini sudah mau Eh, maghrib, mau sampai pukul berapa kita? Tadi kita memang mau sudah telat sampai mulainya ya. pukul mungkin 10 menit lagi bagaimana? 45. Ya boleh saja saya. Yang Ya, penting ya. peserta ini Oke. sudah ada yang keluar beberapa orang. Baik ya. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustazah ya. Kalau tadi kan perannya lebih kayak memilih ya untuk bagaimana bisa seimbang peran di luar dan peran di dalam rumah. Nah, kalau ini mungkin pertanyaan yang banyak agak lebih sederhana, tapi banyak yang mempertanyakan. Jadi izin saya sampaikan, bagaimana ini lebih ke domestik ya Ustazah. Kalau peran perempuan sama laki-laki itu gimana kalau misalnya mengurus ibu, kenapa mengurus orang tua itu kenapa lebih banyak perempuan yang mengurus begitu ya. Terus Gimana, gimana? ya, Kenapa? kenapa kalau di masyarakat saat ini tugas untuk mengurus orang tua misalnya ya, itu lebih banyak dibebankan kepada perempuan gitu ya. Bukan laki-laki itu tidak berperan aktif dalam mengurus orang tua misalnya gitu ya. Terus dalam contoh ketika mau makan saja, kenapa laki-laki harus didulukan? Apakah itu memang ada aturannya, syariatnya begitu ya Ustazah? Terus bagaimana cara memahamkan keluarga ini untuk hmm, kita agar mendapatkan izin untuk bisa berperan aktif di luar Ustazah. Ini mungkin yang dimaksud keluarga bukan hanya suami saja, tapi orang tua gitu ya Ustazah. Ya, Silakan Ustazah. Masya Allah ya. Jadi itu adat ya, namanya adat. Adat itu kebiasaan. Itu adat kebiasaan itu kan yang buat manusia. Menurut saya sih disepakati saja. Kalau ada tradisi laki-laki dahulukan bisa jadi ya. Tempatnya, suasananya, memang mengharuskan laki-laki lebih dulu. Duluan makan laki-laki lebih dulu karena jumlah laki-lakinya sedikit, perempuannya lebih banyak supaya tertib ya laki-laki dulu. Ini paham saya ya. Tapi ada juga yang jumlah perempuannya sedikit, laki-lakinya banyak, perempuan didahulukan. Tergantung kesepakatan kita kalau menurut saya. Nah, terus kalau banyak sama jumlahnya, ya dipisah aja, laki perempuan dipisah. Sehingga semua sama-sama dahuluan. Sama-sama duluan gitu ya. Nah, tapi kenapa ada sebagian di masyarakat kita misalnya bercampur begitu ya, jumlahnya sama, laki-laki selalu didahulukan. Kalau menurut saya itu kebiasaan aja. Kita bisa aja mengusulkan bagaimana kalau perempuan duluan. Di zaman hari ini perempuan bisa bersuara, menyampaikan aja. Kalau perempuan duluan gimana? Ya, bapak-bapak umumnya juga karena perkembangan informasi dan seterusnya. Ibu kalau duluan silahkan gitu. Nah, mungkin pertanyaan gini, motif di sebagian masyarakat kita yang masih menganggap eh, perempuan nomor dua bisa menahan lapar gitu. Kan ditanya dulu kenapa itu terjadi masih seperti itu. Jawabannya bukan di saya. Coba dilihat di masyarakat kalau masih ada seperti itu. Kenapa? Bisa jadi kalau menurut saya Allah alam ya. Karena soal pengetahuan, soal pendidikan, pengasuhan pada masa lalu, atau karena memang nggak tahu norma ya jalan ngalir aja seperti itu jadi kebiasaan ya sudah begitu saja. Saya pikir kita juga jangan terlalu perasa ya, ibu-ibu kalau menghadapi situasi itu, kecuali memang ada kalimat kata-kata yang keluar ungkapan, ibu-ibu belakangan makannya karena
Perempuan kan kelas 2, jadi belakang. Nah, itu baru kita baru bicara Atlanta. Itu pandangan seperti itu tidak benar. Dibuat sederhana saja kalau menurut saya, insya Allah seperti itu. Baik. Apalagi tadi ya pertanyaan soal makan Hmm, nomor 2. bagaimana memahamkan keluarga Ustazah, keluarga besar ya, terutama orang tua mungkin ya, Hmm, agar kita bisa punya peran aktif di masyarakat gitu. Kan ada juga orang tua yang bilang, ya udah kamu kan itu perempuan urus keluarga aja gitu ya. Jangan terlalu sibuk di luar, misalnya seperti itu Ustazah. ya, aduh, nih, kabelnya sudah mau habis. Eh, 19 menit lagi nih, baterai saya mau habis. Baik, mungkin kita Jadi yang singkat aja. pertama, bisa jadi soal pendidikan, orang tua kita tidak sama lagi, zamannya berbeda dengan kita. Yang kedua, mereka tidak update informasi tentang perkembangan anak-anaknya, sehingga sulit diajak komunikasi. Nah, menurut saya, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua harus lebih memahami, tetap berkata lemah lembut, halus, dan menjaga situasi. Dan kalau ada kesempatan waktu yang baik, saya pikir bisa diedukasi ya orang tua kita disampaikan. Ya, kalau tetap melarang nggak boleh keluar rumah, kalau kita masih sebagai statusnya sebagai anak, menurut saya taat aja dulu. Ya, nanti tahan dulu, nanti kalau ada kesempatan baru diajar bicara baik-baik. Jangan sampai membuat orang tua kita murka ya, durhaka. Nauzubillah min dzalik. Saya pikir bisa ini kan didiskusikan itu, insya Allah. Baik, Ustazah. Jazakillah khair atas jawabannya ya. Mudah-mudahan menjadi apa ya, insight bagi kita ya dalam eh, ber bisa menyeimbangkan antara tadi ya peran sosial kita ya dengan peran utama kita sebagai perempuan ya. Masya Allah. Yang izin saya rangkum ya apa yang telah disampaikan oleh Ustazah bahwa tadi ya ucapan bahwa tidak ada satupun ayat yang tidak menginspirasi untuk menulis ya, mengartikan bahwa eh, orang yang dekat dengan Al-Quran itu selalu ya terhubung dengan kerja-kerja aktif ya, dengan kontribusi kita sebagai ahlul Quran. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran itu orang yang aktif ya, bukan orang yang menikmati Al-Quran sendirian ya. Juga tadi ya disampaikan Ustazah Wiwi bahwa di dalam surat Al-Imran ayat 124 Allah menyeru bagi perempuan dan laki-laki ya. Ini seruannya satu nafas bahwa uh, semuanya istimewa, perempuan dan laki-laki di mata Allah yang adalah kerja-kerjanya itu dilihat ketakwaannya ya. Langsung ya di ayat ini langsung Allah yang balas ketika kita melakukan kebaikan ya. Nah, semoga ini menjadi motivasi kita untuk selalu berperan aktif ya untuk menyebarkan kebaikan hingga nanti ya tujuan tertinggi kita adalah bisa bertemu Allah di surga Allah yang tertinggi, surga Firdaus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, jazakumullah untuk Ustazah Wiwi sebagai narasumber hari ini juga tidak mengurangi rasa terima kasih saya untuk peserta yang hadir hari ini di Majelis Ramadhaniyah yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ya hari-hari terakhir Ramadan ini dengan kerja-kerja kebaikan ya, dengan amal-amal ibadah. Dan saya apresiasi untuk para penanya yang terus bermunculan masih sampai saat ini ya. Eh, Di izin disimpan aja tuh pertanyaan. baik Nanti Ustazah. mudah-mudahan MKLC bikin buku tanya Masya jawab dalam Allah. majalis Ramadhania, insya Allah. Iya, iya, Masya Allah. Insya Allah dicatat Ustazah semuanya. Yang tadi nanti akan terpilih 3 penanya ya, yang akan mendapatkan buku ya, hadiah dari MKLC berupa buku Amazing Muslimah Habits, Recharge Your Life, karya Evi Marlina dan Faris Jihadi ya. Insya Allah akan disampaikan oleh admin ya. Penanya yang tadi bertanya ya, 3 penanya terpilih. Nah, ini berikut ya. Ini adalah door prize yang ditulis dari para pengurus MKLC, Masya Allah. Ya, ini sebuah teladan bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran itu penuh dengan karya, ya, Masya Allah. Lalu saya ingin mengingatkan kepada peserta yang dirahmati oleh Allah untuk terus aktif ya, berkesempatan untuk terus aktif menunjang ya kegiatan dakwah Al-Quran dengan menyalurkan ya donasi-donasi terbaiknya ke rekening yang boleh ditampilkan untuk admin, silahkan ditampilkan. Ya,
Ya, kami memberikan kesempatan emas ya di waktu-waktu emas ya di akhir Ramadan ini untuk turut ambil bagian dalam dakwah Al-Quran. Silahkan boleh di-scan ininya, QRIS-nya, bisa disimpan nanti untuk ditransfer di lain waktu juga bisa ya. Setiap hari juga boleh ya disalurkan dananya, mumpung masih Ramadan. Baik, mungkin sudah mendekati maghrib, kita tutup ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ustazah Wiryaningsih untuk materinya yang Masya Allah Sama. menginspirasi. Semoga sehat selalu Ustazah. Amin. Amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih. Selamat berbuka puasa. Selamat menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa terakhir ini. Kita raih Lailatul Qadar, insya Allah. Amin ya Allah. Semoga kita semua diberikan rizki Lailatul Qadar ya. Kita tutup. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima Amin ya. kasih. Terima kasih. Kita tutup dengan Saya doa pamit ya. kafaratul majlis. Baik Ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la Subhanakallahumma wa ilaha illa anta, bihamdika asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa anta. atubu ilaik. Amin ya Rabbal Saya Alamin. dari MC mohon maaf lahir batin. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur Waalaikumsalam. nuhun. Awan sunnah. Damang Ibu. Mohon pamit ya. Insyaallah.